Selamat pagi teman-teman semester 1 teologi ya. Hari ini saya akan memberikan materi dalam bentuk video mengingat surat edaran yang kemarin yang sudah disampaikan ya, tentang work from home ya. Jadi kita tetap bekerja termasuk belajar di rumah. Ya teman-teman, kali ini saya akan berbagi materi dalam bentuk potongan-potongan video ya. Jadi potongan-potongan video. Jadi satu materi saya akan share dalam beberapa video mengingat keterbatasan kapasitas video yang akan di share nanti. Ya, video-video itu nanti saya akan bagi di dalam classroom, tolong dipelajari dan ini akan masuk dalam salah satu materi ujian akhir semester kita. Baik, kita akan mulai sesuai dengan silabus. Kita akan membahas tentang kitab Ketubim. Ya. Kitab Ketubim ya. Kita kemarin sudah bicara tentang kitab Taurat ya. 5 Taurat itu dari mulai Kejadian kemudian sampai dengan kitab Ulangan, dan kemarin kita sudah belajar juga tentang kitab nabi-nabi ya. Nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabi kemudian, nabi-nabi kecil dan juga nabi-nabi besar. Nah, saya pikir teman-teman ini bagian yang penting untuk kita pelajari bersama. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang kitab Ketubim ya. Kitab Ketubim. Baik teman-teman, kitab Ketubim ini ya disebut dalam kitab Perjanjian Lama sebagai kitab Ketubim, yang secara harafiah itu artinya adalah tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan tulisan-tulisan itu ya? Yang pertama, bahwa bukan sembarang tulisan yang dimasukkan di dalam kitab ini ya. Kitab Ketubim tetap harus memiliki standar ya untuk dimasukkan sebagai bagian dari kanon Perjanjian Lama. Nah, kita sudah mempelajari tentang standar kanon itu ya beberapa waktu yang lalu. Minimal dia merujuk kepada ajaran-ajaran keyahudian berkaitan juga dengan liturgi ya, liturgi ibadah-ibadah Yahudi, dan tentunya di dalamnya juga memiliki standar ajaran-ajaran yang sesuai dengan keyakinan keyahudian ya, termasuk juga standar moral di dalamnya. Nah teman-teman, di dalam kitab Ketubim ini ya, dia didefinisikan sebagai kitab tulisan ya. Dan tentu di dalam kitab-kitab tulisan ini ada beberapa ahli yang menyebut bahwa kitab Ketubim ini memiliki ragam ekspresi keagamaan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi ada berbagai ekspresi ya. Yang dimaksud dengan ekspresi itu artinya bahwa bagian kitab-kitab itu inti pesan, inti temanya, kerikmanya ya, berisi aspek-aspek yang sangat beragam ya, sangat beragam. Nah, seorang ahli Perjanjian Lama ya, yang namanya Lasor, kemarin kita sudah sempat juga belajar ya di dalam pandangan Lasor itu. Nah, di sini disampaikan bahwa ekspresinya ada yang berbentuk puisi ya, puisi-puisi. Nanti kita akan belajar ada kitab-kitab puisi ya, termasuk di dalamnya adalah kitab Mazmur dan Amsal ya. Dia juga masuk di dalam kitab puisi ya. Kemudian teman-teman, di dalamnya juga ada yang mengatakan
ada penekanan tentang sebuah ekspresi dari keyakinan kebijaksanaan ya yang dianut oleh Israel sebagai suatu bangsa. Artinya teman-teman, di dalam bagian kitab ini ya, di dalam kitab Ketubim ini ya, karena latar belakangnya adalah latar belakang Israel ya, latar belakang Israel, latar belakang Yahudi, maka ada benarnya juga kalau umpamanya ekspresi dari keyakinan Israel sebagai bangsa itu juga terekspresi dalam salah satu kitab Ketubim. Ya, misalnya kita lihat dalam kitab Tawarik, teman-teman. Ya, kitab Tawarik ini kalau kita lihat dengan secara seksama dan teliti, ketika dia membahas tentang masalah dinasti Salomo ya, termasuk Daud di dalamnya. Nah, dia akan berbeda ketika kita melihat tulisan di dalam kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Ya, karena mungkin kitab Tawarik ini ditulis di Israel Selatan ya, dinasti Salomo ya, maka ekspresi nasional ya, ekspresi politik ya tentang Salomo dan dinastinya itu sangat menonjol. Nah, karenanya teman-teman jangan heran kalau di dalam kitab Tawarik kita menemukan sebuah kisah tentang Daud misalnya. Itu berbeda dengan penekanannya, maksud saya. Penekanannya berbeda dengan yang ada di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Samuel. Kita temukan kisah Daud ya, misalnya yang seperti saya sebutkan tadi di dalam kitab Raja-Raja. Itu secara gamblang kitab Raja-Raja menceritakan bukan saja sisi kelebihan Daud ya dengan dinastinya, tetapi juga kita akan menemukan di sana sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa Daud juga penuh dengan kekurangan. Ya, dengan kelemahan, keterbatasan. Misalnya kisah Daud yang memerintahkan Uria ya untuk maju ke medan perang dengan tujuan supaya Uria mati dan Batseba yang dicintai oleh Daud itu menjadi miliknya. Nah, itu secara gamblang dilukiskan, digambarkan dalam kitab Raja-Raja. Tetapi kalau kita lihat dinasti Daud dan dinasti Salomo di dalam kitab Tawarik ya, itu beda sama sekali. Nah, di sana kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa rupa-rupanya hampir tidak ada kelemahan yang ada pada Daud di dalam kitab Tawarik. Nah, ini salah satu contoh daripada ekspresi nasional ya, ekspresi dari keyakinan penulis yang berasal dari Israel Selatan, Yehuda maksud saya, Israel Selatan ya, benar-benar menampilkan sebuah ekspresi nasional yang membela Daud sebagai raja Israel Selatan. Ya, misalnya kalau umpamanya saya warga negara Indonesia, ya, saya akan melihat sisi Jokowi beda dengan pandangan orang tentang orang yang bukan warga negara Indonesia. Misalnya begitu. Mungkin bisa jadi saya kebetulan juga saya pengagum Jokowi, saya akan memberikan penilaian yang secara baik, ya positif. Karena saya warga negara Indonesia, saya pengagum Jokowi. Tetapi kalau ada orang yang di luar bangsa ini, apalagi kalau dia tidak mengagumi Jokowi misalnya, ya dia akan menulis berbeda dengan ketika saya menulis. Paham ya teman-teman? Itu kira-kira menjadi latar belakang dari kitab Tawarik ya, yang tadi salah satu ekspresi daripada kitab
Ketubim tadi salah satunya adalah mengekspresikan sebuah ekspresi nasional misalnya ya, tadi saya sebutkan tadi. Itu nampak dalam kitab Tawarik. Lalu teman-teman di dalam di dalam kitab Ketubim juga kita akan menemukan, karena tadi kan isinya ada tulisan-tulisan yang beragam ya ekspresinya. Di dalam ekspresi tulisan itu juga kita akan menemukan ekspresi yang sifatnya eksplorasi filosofis ya, filosofis atau filsafat yang berlaku saat itu ya. Jadi ada ekspresi filsafat juga di dalam hal itu. Misalnya kita akan menemukan di dalam puisi-puisi Amsal ya, kita menemukan ekspresi filosofis yang banyak di situ ya. Misalnya ada filosofi tentang orang malas yang harus belajar pada semut. Nah itu sebetulnya nilai filosofi ketimuran yang berlaku saat itu ya, diadopsi menjadi tulisan yang juga dimasuk di dalam kitab Amsal ya. Dan karenanya seorang ahli perjanjian lama ya, salah satunya Lasor tadi menyebutkan bahwa beragam ekspresi ada di dalam kitab Ketubim ya. Nah teman-teman, jadi kalau kita membaca secara kritis ya, maka kita pun dapat menyimpulkan bahwa kitab Ketubim itu adalah kitab-kitab yang berisi tentang tulisan-tulisannya sesuai dengan artinya ya. Di dalamnya itu ada juga kitab-kitab puisi di dalamnya ya, ada kitab-kitab puisi. Nah teman-teman, ada yang mengatakan latar belakang daripada kitab tulisan dari Ketubim ini berbeda dengan kitab-kitab para nabi, dia bilang begitu ya. Pesannya ya, arti pesan yang ditampilkan itu agak berbeda dengan apa yang disampaikan kitab nabi-nabi ya. Nah salah satu yang menjadi perbedaan itu adalah kalau nabi-nabi mengekspresikan sebuah pernyataan ya, atau katakanlah sebuah ungkapan ya, itu ekspresinya adalah ekspresi yang langsung ya. Misalnya saya tidak suka kepada si A, nah, ekspresi langsung saya akan bilang kamu jelek, itu ekspresi langsung. Nah tetapi di dalam kitab Ketubim ya, kita akan menemukan berbagai ekspresi pernyataan yang diungkapkan tidak langsung ya. Ada yang diungkapkan dalam bentuk kiasan. Tadi salah satu contohnya saya sebutkan kiasan tentang orang malas yang dia harus belajar pada semut misalnya ya. Nah lalu juga ada ilustrasi yang paling yang paling jelas adalah ilustrasi yang terdapat dalam kitab Ayub ya. Dalam kitab Ayub ada ekspresi-ekspresi yang disampaikan pernyataan tidak langsung ya. Umpamanya ketika Ayub berada dalam posisi kesedihannya, tiba-tiba muncul pohon jarak dan pohon jarak itu hilang ya. Ini ilustrasi yang dipahami secara mendalam apa dari maksud pemberian pohon jarak dan pengambilan kembali pohon jarak itu. Nah jadi pembedanya adalah kitab nabi-nabi ketika menyampaikan nubuat atau bentuk penghukuman ekspresinya langsung ya. Tetapi di dalam kitab Ketubim maksud saya ya, ada sebuah hal yang berbeda ketika diungkapkan ya. Dia lebih cenderung untuk dalam ungkapan yang tidak langsung ya.
menggunakan aspek-aspek yang sifatnya mungkin ilustrasi, ya, menggunakan aspek-aspek yang perumpamaan misalnya begitu ya, untuk menyatakan sebuah ekspresi kenabian dari tulisan kitab-kitab Ketubim, ya. Nah, teman-teman, ada beberapa ahli perjanjian lama juga bahwa kendati berbeda ya dengan kitab nabi-nabi, tetapi ada titik persamaan yang menjadi ciri khas daripada kitab Ketubim ini dengan kitab nabi-nabi, ya, yaitu kitab Ketubim sama dengan kitab nabi-nabi, mereka menegaskan ya sebuah komitmen terhadap Tuhan yang telah memberikan perjanjian. Nah, jadi di sini juga ada komitmen antara umat yang diekspresikan dengan tulisan para penulis Ketubim ini dengan sebuah keyakinan ya, bahwa Tuhan itu yang memberi ya dan memelihara perjanjian, berit itu ya, berit. Nah, ini maka kita juga bisa menyimpulkan teman-teman bahwa ada benang merah ya antara kitab Tauratnya, 5 kitab Taurat itu ya, kemudian juga dengan kitab nabi-nabi ya, dan juga kitab Ketubim ini ya, ada benang merah yaitu tentang perjanjian ya, perjanjian Allah kepada umat Israel. Nah, saya rasa teman-teman, isu tentang berit atau perjanjian dalam kitab perjanjian lama adalah merupakan isu sentral ya, kalau kita bisa simpulkan demikian ya. Isu perjanjian itu sentral bukan saja yang kita lihat ketika Allah berjanji kepada Nuh ya, Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi isu perjanjian itu bergulir terus sampai kepada umat Israel, umat pilihan Allah, dan ini yang ditekankan juga harus dipelihara oleh umat Israel sebagai sebuah bangsa ya. Nah, teman-teman, di dalam kitab Ketubim ini ya, kita juga mendapatkan sebuah realita ya, bahwa kitab ini menarik untuk kita pelajari ya, menarik untuk kita pelajari. Teman-teman, ini video pertama. Nanti saya akan sambung lagi dengan video yang kedua ya, karena nampaknya muatan dari video yang akan dikirim nanti tidak kuat ya. Baik, ini video yang pertama.